dan selamat datang di channel alufmotor.com. Semoga sehat selalu dan lancar rezeki ya. Jadi hari ini kita bukan nyobain sih, gantian pakai si CB karena udah berapa hari ya, 2 minggu kayaknya nggak pakai si CB ini, kebanyakan pakai Ninja. Nah, keenakan pakai CB itu dia suspensinya tuh empuk banget coy. Kalau dibandingkan Ninja, ya iyalah Ninja kan sport touring gitu ya. Soal tenaga ya begitulah, kas 150, nggak lebih nggak kurang. Cukup aja kalau buat dalam kota, apalagi Jakarta gini ya, yang banyak stop and go nya. Aduh, sebentar. Ini tuh kalau di TB Simatupang itu pasti macetnya gila-gilaan nih. Nah kan, baru dibilang. BTW ini suara knalpotnya kedengeran nggak ya? Semoga sih kedengeran ya. Jadi ini BTW ini pakai knalpotnya si New Vega Pro. Kenapa gue ganti ini ya, biar kayak nostalgia aja sih. Dulu pas pakai Pulsar udah pernah pakai New Mega Pro ini. Terus pakai NMAX juga pernah. Itu lama banget pakai NMAX. 2000 berapa ya gue buat itu ya? 19 apa 2020 gitu. 2019 nih, sebelum Covid. Alasan kenapa pakai itu karena itu suaranya ngebas brum-brum gitu. Tapi somehow antara NMAX sama si CB ini kalau pas dipakai knalpot New Mega Pro ya. Jadi ini New Mega Pro yang karbu, jadi bentuknya kayak pensil, bukan yang injeksi. Kalau injeksi kan dibentuknya kayak ya kayak apa ya? Udah simetris gitu. Kalau yang karbu dia bentuknya asimetris. Jadi di dalam knalpotnya itu atau silinsernya itu ada beberapa sekat tuh, 3 kalau nggak salah sekatnya, 1, 2, 3. Itu yang bikin suaranya ngebas gitu. Nggak tahu, suaranya tuh enak gitu loh, jadi nggak terlalu keras tapi begitu ditarik itu nyempreng. Wah, ada MRT. Ini juga lagi nyobain kampas remnya dari si Daytona ya. Kampas tadinya mau ganti depan belakang, cuma ternyata yang belakangnya lebih awet gitu ya. Jadi yang habis depan duluan di kilometer berapa kemarin, 12.000 kalau nggak salah. Itu tinggal dikit banget udah nyampe platnya, jadi udah tipis banget. So far sih kalau kemampuan remnya nggak ada perbedaannya dengan orinya, tinggal keawetannya aja nih. Tadi kan sempat gue bilang ya kalau untuk si CB 150X ini menangnya apa gitu. Kalau dari adventure looknya sih dapat gitu ya, berasa kayak CRF CB 500X tapi versi mini. Bahkan di luar sana itu banyak yang modif CBR 250 tuh, K33 ya, K33 itu body belakangnya tuh CBR tapi depannya fairingnya pakai si CB 150X. Jadinya keren banget, mesinnya tuh di tengahnya berisi gitu loh, jadi nggak kopong kayak di sini. Dan soal tenaga sih so pasti enak banget tuh, karena 250 cc single cylinder, torsinya nampol banget karena dia mesinnya sama tuh dengan CRF Rally.
itu bagi orang yang nggak mendang-mending pengen cara rally tapi atau tulus ya pengen CB 150X dengan tenaga yang upgrade daripada borap-borap gitu ya, nggak reliable. CB 250X itu keren sih. Budgetnya kalau misalnya kita modif gitu, beli CBR 250 KYZ atau K33 gitu, itu dapat katakanlah 12 juta. Terus body-body kayak gini adalah 5 juta gitu ya, tambah pasang 5 juta. Ya sama aja sih sebenarnya dengan CB 150X. Dan lucunya adalah harga si CB 150X ini anjlok teman-teman. Jadi kalau misalnya dilihat gitu ya di beberapa marketplace, baik itu di yang namanya baik itu di Facebook atau di Tokopedia, yang namanya motor gitu ya, nggak ada yang harganya naik kecuali CRF Rally. Itu nggak tahu harganya kenapa bisa random gitu ya. Harganya tuh dulu sekitar 72 juta seingat gua, 2016-an. Sekarang 90 juta, 100 juta coy. Bahkan secondnya itu lebih mahal daripada barunya. Kocak ya. Oke. Nah, kalau di beberapa tempat gitu ya yang sempat gua lihat, banyak CB 150X yang baru, kondisinya baru, itu dijual harganya cuma sekitar 23 juta. Jadi dia tahun produksinya itu 2022, sama dengan si ini nih. Tapi karena mungkin stoknya banyak banget dan nggak laku ya, makanya harganya jadi anjlok banget. Dan yang paling kasihan adalah pedagang motor second. Karena dia bingung mau naruh jualan mereka tuh berapa. Katakanlah mereka dapat harga 20 juta dengan harga barunya 23 juta yang tahun 2022, kan jadi tidak menarik ya harga-harga second itu. Tapi ya nggak tahu lah, nama pasar gitu ya. Kadang ada yang suka second, kadang ada yang suka baru. Ya intinya sih kalau dilihat dari pasarnya atau trennya sih, si CB 150X ini nggak bakal dapet itu sih, facelift ya atau penyegaran. Wah, ini ada KLX sama anaknya, wah lucu sekali. Duduk kayak gimana ya? Nggak tahu tuh, Gojek tuh pasti ada-ada aja tingkahnya tuh, nggak mau ngalah, celingak-celinguk. Pokoknya yang harus dihindari, satu Gojek, dua orang yang pakai motor tapi nggak ada plat nomornya di belakangnya, nggak tahu itu fungsinya apa. Tapi anyway hari ini sepi banget ya, nggak kayak biasanya, udah pada cuti kayaknya. hmm oh ya, BTW ini motor mau dijual, jadi ini kilometernya masih di 13.212. Sayang sih mau dijual, cuma gimana ya, dia ada dua motor gue yang mau dijual, satu si ini, satunya si Ninja. Kenapa dijual? Karena mau ganti X-Max sih. Ya semoga tahun ini kesampaian ya beli X-Max. Nanti kayaknya kita coba beralih ke motor listrik, tapi nggak tahu nih
lagi nyari-nyari motor yang reliable. Kemarin sih mau nyari Alfa Servo gitu, ada sih harganya 23 juta, cuma pas lihat kondisinya second dan lihat dari review-reviewnya di grup gitu ya, nggak terlalu reliable ternyata motor listrik tuh. Nggak tahu kenapa, tapi ada satu motor listrik yang lumayan menyita perhatian gue ya. Jadi ada namanya Uinfly M100 tuh, harganya 24 juta. Tapi balik lagi, reviewnya nggak terlalu bagus teman-teman, entah itu dari after salesnya, kemudian dari ketersediaan partnya dan lain-lain gitu. Tapi ya lihat nantilah. Oke, mungkin segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih udah datang dan nonton di alufimoto.com. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya belum. Ya, kayaknya sekarang formatnya akan lebih banyak ngoceh di ini deh. Kapan lagi kan ya? Ngoceh di ibu kota Ede. I'm at and see you, bye bye.